Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Kamis 31 Maret 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya membuat tema Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, siapakah yang dimaksud dengan kita di sini? Inilah sebenarnya yang menjadi perhatian khusus bagi kita. Di bagian pertama nats ini tadi dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata bagi mereka yang mengasihi Dia mendapat tekanan khusus bagi kita. Dalam karya dan kuasanya Tuhan bisa jadikan penderitaan menjadi berkat, tetapi bukan bagi orang fasik, namun bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi orang fasik, penderitaan justru menjadi alasan bagi mereka untuk memberontak dan menghujat Allah. Akan tetapi bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja, jadi segala hal dapat Tuhan buat mendatangkan kebaikan. Maka dari firman kehidupan yang kita terima di pagi ini menyerukan kepada kita semua, jangan terburu-buru dulu marah atau kecewa kepada Tuhan kita. Karena sesungguhnya Tuhan sedang bekerja untuk menjagai kehidupan kita masing-masing, termasuk menjagai nyawa dan mengingatkan kita agar senantiasa hidup dalam menaati firman Tuhan. Kondisi jemaat Roma saat itu ada dalam penderitaan, perbudakan, dan hidup mengeluh sebagai akibat dari penderitaan itu. Namun di dalam penderitaan dan perbudakan itu, Rasul Paulus menyuarakan Allah mengerjakan yang baik bagi orang percaya. Artinya dalam perjalanan kehidupan ini, seperti apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan Allah menyertai dan membuat yang terbaik bagi kita. Penyertaan Tuhan dalam hal ini bukan hanya melihat-lihat, namun Dia bertindak agar kehidupan kita berjalan sesuai dengan rencananya. Jadi dengan mengimani bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, kita pun tidak akan pernah berhenti melakukan perintah Tuhan. Karena kita sudah yakin tidak ada kerugian sedikit pun bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, sekalipun kita sedang menghadapi penderitaan atau kesusahan. Kebaikan hadir dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Lebih rinci lagi disampaikan Rasul Paulus, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pernyataan ini ia sampaikan untuk meyakinkan kita bahwa Allah benar-benar turut bekerja dalam segala hal. Dan dasar dari tindakan Allah itu berakar pada keputusannya yang kekal. Jadi yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita masing-masing mengenal setiap karya atau tindakan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita semakin dapat memahami sekarang apa yang mau dinyatakan Rasul Paulus dengan nats firman kehidupan bagi kita pagi ini. Yaitu untuk memperlihatkan nats inilah dasar pengharapan Kristen. Inilah dasar pengharapan kita. Rasul Paulus menyatakan bahwa dasar pengharapan Kristen itu ialah kegiatan Tuhan di tengah-tengah penderitaan atau pergumulan kita, di mana melalui tindakan Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kita, penderitaan pun dapat mendatangkan kebaikan. Kasih kita kepada Tuhan juga menjadi syarat terjadinya kebaikan itu. Sekalipun kita harus ingat juga bahwa semuanya berakhir pada keputusan yang mutlak dari Allah, bukan pada keputusan kita. Firman kehidupan pagi ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan.
bukan mendatangkan kesusahan atau penderitaan. Oleh karena itu, sekalipun kita akan melalui kesusahan dan penderitaan, tetapi percayalah bahwa kita sedang menuju kebaikan yang dirancang oleh Allah bagi kita. Jadi apapun boleh saja terjadi dalam hidup kita, tetapi ada penyertaan Tuhan yang memimpin kita kepada kebaikan. Ingat, sebab Allah turut bekerja. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri menghadapi penderitaan hidupnya. Itu yang harus kita pegang. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang mengingatkan kami dan memberikan keyakinan bagi kami bahwa Tuhan tidak membiarkan, tetapi Tuhan turut bekerja di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing, dalam aktivitas dan dalam segala harapan-harapan kami. Biarlah kiranya itu yang kami imani juga sepanjang hari ini, bahwa Allah turut bekerja, menopang kami, memampukan kami, sehingga aktivitas kami sepanjang hari ini ada di dalam topangan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.